Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Anatoly Moskvin adalah seorang jurnalis yang lahir pada tanggal 1 September 1966 di Rusia, di sebuah kota bernama Nizhny Novgorod, kota terbesar kelima di Rusia. Ketika masih bersekolah, secara khusus mereka mengunjungi pemakaman Krasnaya Etna yang terletak di distrik Leninsky di Nizhny Novgorod. Bagian selanjutnya ini liar, tetapi perlu diingat bahwa ini sesuai dengan pengakuan Anatoly. Saya tidak dapat membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi. Tetapi Anatoly mengklaim bahwa ketika dia sedang berjalan pulang dari sekolah suatu hari, ada sekelompok pria mendekatinya. Mereka berbicara dengannya sebentar, kemudian memaksanya untuk ikut dengan mereka ke pemakaman seseorang. Itu adalah pemakaman seorang gadis muda berusia 11 tahun bernama Natasha Petrova yang meninggal karena sengatan listrik yang tidak disengaja. Saya tidak yakin bagaimana caranya, tetapi Anatoly dibawa ke pemakaman ini untuk suatu alasan. Menurutnya, ibu gadis itu ingin dia mencium gadis itu dan dia melakukannya. Anatoly berkata bahwa mereka mendorong kepalanya ke bawah ke arah mayat Natasha dan memaksanya untuk menciumnya, tetapi kemudian dia melakukannya sekali dan dia melakukannya lagi dan Anatoly sangat menyukainya. Ibu Natasha membawa cincin kawin. Dia memutuskan untuk memakaikannya pada Anatoly dan gadis yang telah meninggal dan kemudian dia berkata bahwa mereka sudah menikah. Jadi ini adalah momen yang mengubah hidup Anatoly ketika orang memiliki pengalaman di usia muda mereka yang traumatis atau yang mengejutkan seperti itu dapat membentuk kepribadian mereka. Anatoly mengatakan bahwa Natasha mulai masuk ke dalam mimpinya setiap malam. Dia merasa seperti benar-benar menikah dengan hantunya. Mimpi itu menyenangkan untuk 1 atau 2 malam, tetapi kemudian mimpi itu mulai terjadi setiap malam dan benar-benar membuatnya takut, sehingga dia memberitahu orang tuanya bahwa itu sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa tidur. Jadi orang tuanya memutuskan bahwa dia perlu pergi ke dokter tentang mimpi ini, dan ketika dia diperiksa oleh dokter, mereka mengatakan bahwa mungkin hanya masa puber, mungkin emosinya ada di mana-mana, dan dia memiliki imajinasi yang liar. Dokter memberinya obat penenang, tetapi obat penenang tidak melakukan apa-apa untuk Anatoly. Dia terus memimpikan Natasha. Anatoly merasa seperti Natasha benar-benar mengunjunginya dalam mimpinya. Jadi suatu malam, dalam salah satu mimpi itu, Natasha datang kepadanya dan mengatakan bahwa untuk menghentikan impian itu, Anatoly harus menyerahkan beban kepada orang lain. Anatoly harus mendapatkan salah satu gigi mereka. Jika dia bisa mendapatkan gigi orang lain, maka mimpi itu akan mulai terjadi pada mereka dan Natasha akan menghantui orang lain. Jadi Anatoly menemukan teman sekelas di sekolah yang dia tidak suka dan memberi Natasha salah satu gigi mereka di bawah bantalnya. Saya tidak tahu bagaimana Anatoly mendapatkan gigi ini. Begitu Anatoly meletakkan gigi di bawah bantalnya, mimpi itu berhenti. Tetapi Anatoly berkata setelah pengalaman ini bahwa hidupnya tidak pernah sama dan itu benar-benar memicu ketertarikannya pada orang mati. Dia menghabiskan banyak waktu di kuburan, berkeliaran di sana. Dia menemukan kuburan sangat menghibur dan damai. Di sekolah Anatoly sangat pintar, dia mendapat nilai yang sangat tinggi. Dia adalah anak normal, selain fakta bahwa dia agak tertarik pada ruang kerja dan kuburan. Di beberapa titik di masa kecilnya, Anatoly diserang secara seksual dan setelah itu dia tidak pernah sama lagi. Ia akhirnya lulus dari Fakultas Filologi Universitas Negeri Moskow dan menjadi sangat terkenal di bidang pekerjaannya. Minat utamanya selain orang mati adalah cerita rakyat, sejarah Celtic, dan bahasa linguistik. Tetapi dia juga sangat tertarik dengan kuburan serta ritual penguburan dari seluruh dunia. Dia juga sangat tertarik pada ilmu hitam dan ilmu goib. Dia menyimpan perpustakaan pribadi dengan lebih dari 60.000 buku di dalamnya. Jadi dia pasti banyak membaca. Anatoly mengajar studi Celtic di universitas di Rusia dan dia berbicara dalam 13 bahasa yang berbeda. Dia bahkan menulis beberapa buku termasuk kamus. Pada tahun 2003, dia berumur 37 tahun. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yulia dan mereka akhirnya memiliki hubungan non-seksual. Anatoly membatasi dirinya dari banyak hal dalam hidup, seks, alkohol, merokok, apapun seperti itu. Begitulah cara Anatoly menjalani hidupnya dan istrinya baik-baik saja dengan ini. Jadi mereka memiliki semacam situasi jenis persahabatan kemitraan untuk menjaga satu sama lain.
Namun ini tidak terlalu berhasil bagi mereka. Mereka akhirnya berpisah. Anatoly kadang-kadang bekerja sebagai jurnalis dan secara teratur berkontribusi pada surat kabar dan publikasi lokal, menggambarkan dirinya sebagai ahli nekropolis. Anatoly dianggap sebagai ahli pemakaman lokal di wilayah Nizhny Novgorod. Pada tahun 2005, Anatoly akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya. Oleg Ryabov, seorang rekan akademisi dan penerbit, menugaskan Anatoly untuk meringkas dan membuat daftar korban tewas di lebih dari 700 kuburan di 40 wilayah di Nizhny Novgorod Oblast. Dia mencatat informasi, pada dasarnya meneliti mayat-mayat yang ada di sana. Dia akan memeriksa kuburan, menuliskan tanggal, mencoba untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang, semua untuk buku. Anatoly mengklaim bahwa antara 2005 dan 2007, dia berjalan kaki untuk memeriksa 752 kuburan di seluruh wilayah. Berjalan kaki sejauh 30 km sehari. Ketika dia pergi ke kuburan, beberapa letaknya cukup jauh, jadi terkadang dia akhirnya tidur di sana. Semacam berkemah sebentar, dia akan minum dari genangan air, karena itu membuatnya merasa terhubung dengan tanah. Dia menghabiskan malamnya dengan tidur di tumpukan jerami atau kadang-kadang di dekat pertanian yang ditinggalkan. Tetapi sebagian besar waktu dia tidur tepat di kuburan. Suatu malam dia sangat beruntung karena ada peti mati yang ditinggalkan terbuka. Itu untuk seseorang yang akan dikuburkan keesokan harinya. Anatoly berpikir itu sempurna, itu tempat tidur. Dia ingin mengalami bagaimana rasanya berada di peti mati dan tidur di dalamnya. Jadi dia melakukannya. Dia berkata itu indah. Dalam perjalanannya yang ekstensif, Anatoly terkadang diinterogasi oleh polisi atas dugaan perusakan dan pencurian, tetapi tidak pernah ditangkap atau ditahan setelah menyatakan identitas dan tujuan akademisnya. Karya itu sendiri tetap tidak diterbitkan, tetapi telah digambarkan sebagai unik dan tidak ternilai oleh Alexei Yesin, editor Necrologist, sebuah surat kabar mingguan di mana Anatoly menjadi kontributor tetapnya. Setelah pekerjaan impian untuk memeriksa kuburan berakhir, Anatoly akhirnya pulang ke rumah dan hanya tinggal di apartemennya hampir sepanjang waktu. Dia bekerja sebagai penulis lepas. Anatoly tidak menghabiskan banyak waktu dengan siapapun selain orang tuanya. Dia hanya bergaul dengan orang mati. Itu benar, hanya karena pekerjaannya berakhir tidak berarti bahwa perjalanannya ke kuburan berakhir dengan cara apapun. Pada tahun 2009, di kuburan di tempat tinggalnya, orang-orang mulai memperhatikan bahwa kuburan orang yang mereka cintai telah dirusak, terkadang digali, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Anatoly berkata bahwa dia sangat pandai membuatnya tampak seperti tidak ada yang terjadi. Dia hanya tertangkap beberapa kali. Dia melakukan lebih banyak daripada yang orang-orang pikirkan saat itu, karena dia akan berusaha membuatnya terlihat seperti tidak ada yang tersentuh. Setelah orang-orang pergi setelah penguburan, Anatoly akan kembali dan memindahkan mayat itu. Kemudian dia akan duduk di sana dan berduka. Mereka tidak menyadari sesuatu telah terjadi. Ini berlangsung hingga 2011 ketika polisi akhirnya melihat Anatoly nongkrong di lukisan kuburan di beberapa batu nisan. Karena polisi mencari seseorang yang sedang mengotak-atik kuburan, polisi pikir mungkin ini orang itu. Jadi polisi berbicara dengannya dan jelas polisi mencoba mencari tahu apakah dialah yang mengambil mayat-mayat ini. Kemana dia membawanya? Apa yang dia lakukan dengan mereka? Polisi entah bagaimana meyakinkan Anatoly untuk membawa mereka ke rumahnya. Dan lagi-lagi polisi hanya berencana untuk mengobrol sambil minum teh dengan Anatoly. Tapi begitu polisi masuk ke apartemennya, mereka disambut oleh bau busuk dari tubuh yang membusuk. Polisi segera menyadari bahwa rumah itu dipenuhi dengan boneka antik seukuran manusia yang tampak menyeramkan. Polisi membutuhkan beberapa menit untuk menghubungkan titik-titik di sini tentang apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, polisi mengira ini hanyalah koleksi boneka yang pria itu sangat suka. Boneka-boneka ini mengenakan semua jenis pakaian yang berbeda. Beberapa dari mereka memiliki sepatu bot lutut tinggi. Mereka semua berdandan, sepertinya hobi yang aneh. Tetapi kemudian polisi tersadar bahwa ini bukan boneka.
Salah satu petugas mulai mendekati boneka dan memeriksanya. Dan saat dia memindahkannya, boneka itu mulai memainkan musik di dalam badannya. Anatoly memasukkan kotak musik. Anatoly ditangkap pada 2 November 2011 oleh polisi yang menyelidiki serentetan penodaan kuburan di pemakaman di dan sekitar Nizhny Novgorod. Penyelidik dari Pusat Pemberantasan Ekstremisme menemukan 26 mayat yang awalnya dilaporkan sebagai 29 di flat dan garasi Anatoly. Video yang dirilis oleh polisi menunjukkan mayat-mayat yang duduk di rak dan sofa di ruangan kecil yang penuh dengan buku, kertas, dan barang-barang lainnya. Meskipun hanya 26 mayat yang ditemukan di rumahnya, Anatoly diduga menodai sebanyak 150 kuburan. Setelah polisi menemukan banyak peralatan kuburan seperti plat nama logam yang dikeluarkan dari batu nisan. Polisi juga menemukan instruksi untuk membuat boneka, peta kuburan di wilayah tersebut, dan koleksi foto dan video yang menggambarkan kuburan terbuka dan mayat yang tidak diseret. Meskipun tidak ada bukti yang dapat dihubungkan secara meyakinkan dengan mayat yang ditemukan di apartemen. Menurut penyelidik, jenazah tersebut sebagian besar berasal dari kuburan di wilayah Nizhny Novgorod, meskipun beberapa mungkin berasal dari tempat yang jauh seperti Moskow. Anatoly secara aktif bekerja sama dengan penyelidik dan mengklaim bahwa dia membuat boneka tersebut selama 10 tahun. Orang tuanya yang pergi untuk sebagian besar tahun ini tidak menyadari aktivitasnya. Anatoly didakwa berdasarkan pasal 244 KUHP atas penodaan kuburan dan mayat. Dakwaan yang dikenakan hingga 5 tahun penjara. Awalnya, Anatoly juga dituduh telah merusak kuburan muslim, dianggap sebagai kejahatan rasial. Tetapi tuduhan ini kemudian dibatalkan setelah evaluasi psikiatri diputuskan bahwa Anatoly menderita bentuk skizofrenia paranoid. Dalam sidang pada 25 Mei 2012, Pengadilan Distrik Leninsky di Nizhny Novgorod menganggap Anatoly tidak layak untuk diadili, membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Dia malah dijatuhi hukuman tindakan medis yang memaksa. Jaksa penuntut puas dengan keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Anatoly dipindahkan ke klinik psikiatri dengan masa tinggalnya ditinjau secara teratur. Pada Februari 2013, sidang menyetujui perpanjangan perawatan kejiwaannya. Perawatan Anatoly diperpanjang lagi pada April 2014 dan sekali lagi pada Juli 2015. Pada 2014, seorang juru bicara menyatakan setelah 3 tahun memantaunya di klinik psikiatri, jelas sekali bahwa Anatoly tidak sehat secara mental untuk diadili. Pada September 2018, Dr. Anatoly menyatakan bahwa dia tidak lagi berbahaya dan mengajukan petisi ke Pengadilan Distrik Leninsky Nizhny Novgorod untuk membebaskannya untuk perawatan rawat jalan dari rumah. Namun, pada Februari 2019, evaluasi psikiater berikutnya menemukan bahwa masih terlalu dini untuk membebaskan Anatoly dan rumah sakit menarik petisi mereka. Setelah penangkapan Anatoly, Yesin menyatakan bahwa dia yakin telah terjadi kesalahan dan Anatoly akan segera dibebaskan. Belakangan, Yesin memberitahu Associated Press bahwa Anatoly adalah seorang penyendiri yang memiliki kebiasaan tertentu tetapi tidak memberikan indikasi bahwa dia merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Antara 2006 dan 2010, Anatoly bekerja sebagai koresponden lepas untuk surat kabar Nizhny Novgorod Worker, menerbitkan artikel 2 kali sebulan. Ayahnya juga terkadang menulis untuk koran. Selama 2008, Anatoly menulis rangkaian artikel ekstensif tentang sejarah pemakaman Nizhny Novgorod yang muncul di koran. Dalam sebuah wawancara, Anatoly menyatakan bahwa dia sangat bersimpati kepada anak-anak yang meninggal tersebut dan berpikir bahwa mereka dapat dihidupkan kembali oleh sains atau ilmu hitam. Sebagai ahli budaya Celtic, Anatoly mengetahui bahwa druid kuno tidur di kuburan untuk berkomunikasi dengan roh orang mati. Dia juga mempelajari budaya masyarakat Siberia, khususnya Yakuts kuno, dan menemukan bahwa mereka memiliki praktik serupa untuk berkomunikasi dengan orang mati. Anatoly mulai mencari berita kematian anak-anak yang baru saja meninggal. Ketika dia menemukan obituary yang berbicara kepadanya, dia akan tidur di kuburan anak itu untuk menentukan apakah roh itu ingin dihidupkan kembali. Anatoly mengklaim dia telah melakukan ini selama sekitar 20 tahun dan bersikeras bahwa ketika dia mulai, dia tidak pernah menggali kuburan tanpa izin dari anak di dalamnya.
Seiring bertambahnya usia, secara fisik dia merasa sakit untuk tidur di kuburan. Jadi dia mulai membawa pulang jenazah di tempat yang lebih nyaman untuk tidur di dekat mereka. Dia berharap roh-roh itu akan lebih bersedia untuk berbicara di rumah yang aman dan ramah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk mendengar ketika mereka tidak lagi di bawah tanah. Setelah menggali mayat, Anatoly meneliti teori dan teknik mumifikasi dalam upaya untuk mengawetkan mayat. Dia mengeringkan mayat menggunakan kombinasi garam dan soda kue, dan kemudian menyimpan mayat di tempat yang aman dan kering di dalam dan di sekitar kuburan. Setelah jenazah dikeringkan, Anatoly membawanya ke rumahnya, di mana dia menggunakan berbagai metode untuk membuat boneka dalam upaya memberikan tubuh fungsional kepada anak-anak untuk digunakan ketika dia akhirnya menemukan cara untuk menghidupkannya kembali, merasakan bahwa fisik jenazah terlalu busuk dan jelek bagi mereka untuk merasa nyaman atau bahagia. Karena tidak dapat mencegah tubuh agar tidak layu dan menyusut saat dikeringkan, dia akan membungkus anggota badan dengan potongan kain dan mengisi rongga tubuh dengan kain lap dan bantalan untuk memberikan kepenuhan. Terkadang menambahkan masker lilin yang dihiasi dengan cat kuku pada wajah sebelum membalutnya. Pakaian dan wig anak-anak berwarna cerah. Rincian ini membuat mayat-mayat itu tampak seperti boneka besar buatan sendiri yang menghalangi penemuan mereka. Tidak jelas apakah setiap boneka berisi satu set lengkap sisa-sisa manusia. Anatoly sadar bahwa dia melakukan kejahatan, tetapi merasa anak-anak yang meninggal itu memanggil untuk diselamatkan dan percaya bahwa menyelamatkan anak-anak itu lebih penting daripada mematuhi hukum. Ia juga termotivasi oleh keinginannya sendiri untuk memiliki anak, khususnya anak perempuan. Anatoly seringkali menyesal bahwa dia tidak pernah memiliki anak dan pada suatu saat berusaha mengadopsi seorang gadis muda yang bertentangan dengan keinginan orang tuanya, tetapi lamarannya ditolak karena penghasilannya yang rendah. Anatoly menyangkal ketertarikan seksual pada boneka tersebut dan malah menganggapnya sebagai anak-anaknya. Dia berbicara dan berinteraksi dengan mayat, menyanyikan lagu untuk mereka, menonton kartun bersama mereka, dan bahkan mengadakan pesta ulang tahun dan merayakan liburan untuk keuntungan mereka. Anatoly bahkan mengklaim mereka memiliki bahasa mereka sendiri dan dunia mereka sendiri. Orang tuanya yang sering datang ke apartemennya menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa boneka itu sebenarnya adalah mayat. Mereka mengira itu boneka antik yang menyeramkan. Mereka bilang mereka pikir putra mereka selalu agak aneh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah tubuh yang nyata. Ketika ayahnya mengetahui, dia sangat terkejut sehingga dia akhirnya mengalami serangan jantung dan ibunya harus dirawat di rumah sakit karena syok. Di pengadilan, Anatoly menghadapi beberapa orang tua dari anak-anak yang dia gali. Dia benar-benar punya nyali dan memberitahu mereka, Anda meninggalkan anak-anak Anda di bawah tanah yang dingin, saya membawa mereka pulang dan menghangatkannya. Keluarga korban sangat kesal karena Anatoly dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Anatoly harus dihukum mati atau setidaknya penjara seumur hidup. Namun ada laporan dan saya tidak dapat memastikan apakah ini benar atau apakah dia benar-benar melakukan ini. Tetapi dia diperintahkan untuk membayar masing-masing keluarga 75.000. Salah satu dari keluarga itu menolak. Mereka mengatakan berulang kali bagaimana mereka berterima kasih kepada Anatoly dan mereka senang bahwa Anatoly telah membawa putri manis mereka keluar dari kubur mereka dan membawanya pulang serta merawatnya dengan baik. Sekarang Anatoly berusia 54 tahun. Dia sebenarnya masih di klinik yang bagus, tapi dia ingin keluar dan mungkin dia akan keluar. Akhirnya dia berkata bahwa ketika dia keluar, dia ingin mencari pasangan, dia ingin kembali menulis dan meneliti dan kembali ke kehidupan normalnya. Saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang Anatoly Moskvin. Tulis komentarmu di bawah. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With